At least kalau lagi youth, aku fokus ibadah. At least kalau ibadah aku nggak malu buat penyembahan. So guys, jadi gimana? At least-nya udah ngena belum? Jadi di sini aku mau ngajak kalian buat ikut komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Nah, jangan lupa kita juga ada ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you! Berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Beribadah, berkatakan berkat atas hidupmu yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan, imanku. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau muji Tuhan. Sebelumnya kasih tos kanan kiri dong. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Mungkin bisa duduk di tengah-tengah aja ya teman-teman ya, jangan di pinggir-pinggir. Sama-sama kita katakan, datang
Masih semangat memuji Tuhan? Yuk senggol kanan kirinya bilang, ayo kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama serukan ya. Yesusku dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Katakan alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk apa? Katakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Lagi katakan Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Lagi katakan Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, sama-sama kataku tak ragu padamu Tuhan. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Lagi katakan Yesusku tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan kau yang terhebat, kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang besar dalam kehidupan setiap kami. Pada hari ini kami mau datang, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah dan menerima setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam
Haleluya. Dalam anugerah-Mu, katakan dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama, utama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Aku rindu teman-teman sendiri katakan selamanya. Ini pengakuan iman kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Oh. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau
sama-samanya kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cintanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama pujikan lagu ini dari awal. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku.
Inilah Tuhan yang menjadi doa setiap kami. Sebab tangan kasih-Mu yang selalu tersedia bagi setiap kami. Demikianlah Bapa, sore hari ini kami datang di dalam rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk bersyukur kepadamu. Engkau Bapa kami yang baik. Jadikanlah mata hati kami ini terang Tuhan, sehingga kami boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu. Bahwa Engkau memilih kami, bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau tidak ingin satu pun daripada kami yang binasa, melainkan setiap kami boleh beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu sore hari ini mengajari kami. Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang menjadi penolong dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman Allah. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim PAW. Shalom. Ya, semangat hari ini. Semangat. Ya, luar biasa ya. Yuk kita belajar firman Tuhan ya. Di dalam kitab Yohanes 15 ayatnya yang ke-9. Kitab Yohanes itu di Perjanjian Lama atau Baru? Ayo. Sudah ketemu? Yohanes 15 kita baca sama-sama ya. Ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9. Sudah ya? Yuk 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Ya, anak-anak, di dalam perikop ini dikatakan bahwa perintah supaya saling mengasihi. Ya, di dalam firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku. Ya, anak-anak, seperti kita ketahui bersama, ya, Bapa itu memiliki Yesus sebagai anaknya yang terkasih. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, siapa yang hafal? Anak-anak Yud? Sudah hafal ayat ini? Yohanes 3 ayat 16, coba LCD-nya nggak usah dinyalakan coba. Ada yang hafal? Hafal? Boleh angkat tangannya yang hafal? Masih senyum-senyum. Boleh sekarang dinyalakan LCD-nya. Yuk kita bangkit berdiri. Ini harus dihafalkan ya anak-anak. Ini adalah ayat yang berharga. Ya, wajib kita hafalkan. Yuk. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Ya, ini harus hafal, ada di dalam pikiran kita. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan
dunia ini, akan setiap kita. Jadi nggak peduli ya, nggak peduli ya latar belakangmu seperti apa, keadaanmu seperti apa, keluargamu seperti apa ya. Jadi nggak ada alasan. Kadang kan papa suka bilang gini ya, atau mama ya, ya kalau nilaimu 100 nanti mama kasih hadiah. Kalau misalnya nilai kalian tidak 100 kamu dikasih hadiah? Enggak, karena syarat dan ketentuan berlaku. Biasanya kalau kita ke toko-toko kan gitu ya, ini diskon ini kak 70%, tapi syarat dan ketentuannya ada berlaku. Ya, kebanyakan kasih manusia atau kasih dunia ini ya, itu ada syarat-syaratnya. Tapi ketika kasih Allah datang dalam hidup saya dan engkau, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan gak mandang, oh dosamu cuma 10%, iya kamu boleh masuk dalam kumpulan sini ya. Oh dosamu berat ini, dosamu hampir 80%, gak boleh kamu di sini aja. Enggak, tapi semuanya sama ya. Bagaimana Allah mengasihi engkau dan saya itu sama. Ya takarannya tuh enggak, oh karena kamu anaknya lebih baik, kamu anaknya enggak terlalu bandel, maka aku sayang sama kamu lebih. Ya, berapa banyak mama dan papa, keluarga-keluarga yang kita temui ya, kasihnya beda. Oh iya, kenapa sih aku lebih sayang sama Koko, atau kenapa sih mama lebih sayang sama adik? Iya, adikmu itu lo nurut, adikmu itu lo pinter, kamu lo enggak. Ya, berapa banyak keluarga-keluarga yang seperti itu. Ya, tapi kita belajar sore hari ini ya. Ketika Allah mengasihi engkau dan mengasihi saya, itu enggak ada persyaratan. Ya. Kasihnya itu tidak memandang. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia telah mengasihi kita. Bahkan ketika kita ini belum kenal, Tuhan itu seperti apa ya? Itu Tuhan sudah lebih mengasihi kita. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa apa? Sebelum dunia ini dijadikan, ya Tuhan itu sudah punya planning. Oh ya, aku mau anakku ini bersama dengan aku. Nah, itu ya di Yohanes 3 ayat 16. Yang tadi kita baca di Yohanes 15, ya dikatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, jadi ketika Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus sedemikian rupa, dan Tuhan bilang demikianlah aku ini juga mengasihi kamu. Nah, jadi kasihnya Tuhan itu juga diberikan kepada kita, dan Tuhan bilang apa? Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita ini harus tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Gimana sih tinggal di dalam kasihnya Tuhan? Seperti apa sih tinggal di dalam kasihnya Tuhan? Ya, kalau kita tinggal di dalam kasihnya Tuhan, berapa banyak anak-anak ketika kita punya teman yang bencekno, ketika kita punya teman yang jahil, yang suka bully, yang suka ganggu, ya. Senang apa enggak? Enggak lah, kita enggak senang punya teman-teman yang seperti itu. Bahkan kita enggak mau deket-deket sama orang itu. Ya, kita berusaha menjauhkan diri daripada orang itu karena enggak nyenengin orang ini, aku enggak mau. Ya, tapi mari kita belajar hatinya Tuhan. Ya anak-anak, sama Tante Viken juga gitu. Kalau punya teman yang kurang baik, Tante Viken juga enggak seneng ya. Tante Viken juga enggak mau bergaul sama mereka. Tapi mari kita punya hatinya Tuhan, sedikit aja. Mungkin kita nggak bisa banyak, tapi kita punya hatinya Tuhan sedikit. Tuhan ajari aku untuk mengasihi orang ini. Kenapa sih orang ini kok ngeselin banget gitu loh. Mari kita bawa kepada Tuhan. Pasti dia memiliki akar-akar masalah dalam rumah tangga, ataupun dia di dalam keluarganya, perlakuan orang tuanya. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya.
Dia sehingga hatinya terluka, sehingga dia hatinya menjadi begitu tidak sama. Ya, tapi ketika kita dipenuhi, tinggallah di dalam kasih Allah itu. Ketika kita mau tinggal di dalam kasih Allah, maka biarlah hati kita buka sedikit. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, temanku ini loh suka ganggu. Temanku ini loh Tuhan suka ngebully. Jahil dia Tuhan. Aku berdoa buat dia. Sebut namanya anak-anak. Sebut namanya. Namanya misalnya Bejo. Saya berdoa untuk Bejo ini Tuhan. Aku gak tahu apa yang terjadi dengan orang tuanya. Aku gak tahu apa yang terjadi dengan keluarganya. Tapi aku percaya Tuhan juga mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi saya. Ingat ya anak-anak, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kasih Tuhan itu jauh lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Jadi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dan kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan supaya Bejo ini Engkau selamatkan, supaya Bejo ini mengalami kasih Tuhan. Juga berdoa buat dirimu anak-anak. Tuhan tolong juga aku, supaya aku boleh menjadi, ini loh kata firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah ini anak-anak ya memang gak gampang. Ya jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Nah ini loh ya perintahnya Tuhan. Jikalau kita tinggal di dalam perintah-perintahnya Tuhan, kita akan tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Saya percaya anak-anak setiap kita rindu ya memiliki kehidupan yang kekal, amin. Iya, seperti kalian tiap hari sekolah, bangunnya pagi-pagi, ngerjain PR, habis itu ikut ujian gak? Masa kamu bilang gini, aku sudah bangun pagi, aku sudah tiap hari sekolah, aku sudah mengumpulkan PR-ku, pas ujian, wes aku gak usah ikut ujian. Ada murid-murid yang seperti itu? Gak ada. Pasti semua murid akan ikut ujian. Jangan sampai aku gak ikut ujian. Bahkan waktu ujian biasanya gini, guru-guru sudah WA tuh. Tolong ya Bapak dan Ibu lunaskan uang sekolah. Betul? Supaya anak-anak dapat mengikuti ujian. Jadi orang tua disuruh untuk melunaskan SPP supaya anak-anak ini bisa ikut ujian. Biasanya seperti itu. Tapi apakah ada anak-anak yang bilang gini, wes aku gak usah ikut ujian, biarinlah, gak usah lulus ya gak apa-apa, gak naik kelas juga gak apa-apa. Ada? Tante Viken rasanya gak ada ya. Setiap kalian bangun pagi, waduh biarpun ngantuk-ngantuk, ya biarpun telat-telat lari-lari masuk ke kelas, ya kalian berusaha untuk sekolah. Ada tujuannya apa? Tujuan dalam jangka panjang, kalian akan menempuh lulus dalam sekolah. Atau ada nggak kalau misalnya kamu ketemu nih, kamu misalnya ketemu anak-anak ya di jalan, dia itu cakep, dia itu ganteng, dia itu cantik. Pas ditanya, Kak sekolah di mana? Saya nggak sekolah. Nah misalnya gitu ya. Padahal dia mampu loh. Terus kamu nggak sekolah? Ya aku nggak ada tujuan aja. Ngapain sih sekolah? Pernah ketemu teman yang seperti itu? Pernah? Ya mungkin ada. Tapi sekarang kayak Tante Viken tanya sama kalian, tujuan kalian ini ke gereja apa sih? Tujuan kalian ikut melayani itu apa sih? Wah gak keren Tante kalau aku gak ikut pelayanan. Yang lain-lain tuh lo pelayanan, kalau aku gak ikut pelayanan tuh gak keren. Terus apa lagi? Terus ngapain sih kamu ke gereja? Loh aku kan orang Kristen, makanya aku harus ke gereja. Apakah hanya sekedar itu anak-anak? Sama seperti kamu sekolah. Kamu ngapain sih sekolah? Loh ya iya loh Tante, umur dari 7 sampai 17 tahun itu wajib sekolah sampai SMA minimal. Ya memang begitu. Kalau nggak sekolah mau jadi apa Tante? Sekarang yang lulusan SMA aja cuma jadi misalnya OB,
office boy, cuma nyapu ngepel di kantor. Kalau nggak kuliah tante mau jadi apa? Nah misalnya jawabannya yang seperti itu ya anak-anak. Ya itu aja yang di muka bumi ini loh. Ya kalau misalnya kamu ijazahmu ini SMA, kamu mau ditempatkan di mana pekerjaannya? Tapi kalau kamu udah jenjang misalnya kamu kuliah, oh kamu bagian ini, kamu bidang yang kamu minati seperti apa? Oh nanti pekerjaannya bisa seperti ini. Ya, Tante V kan nggak mengecilkan loh ya, banyak juga pendahulu-pendahulu kita, ya orang-orang tua kita, mereka nggak sekolah tinggi, tapi mereka jadi orang yang sukses. Tapi ini yang wajib. Ya sama seperti kita belajar firman Tuhan. Sekarang anak-anak kembali yuk kita bersama-sama bawa lagi Alkitab. Supaya kamu nggak bingung, Amos itu di mana ya Amos? Ya, jadi belajar firman Tuhan, ayo anak-anak, bukan cuma waktu kamu sudah baptisan atau kamu sebelum baptis kamu baru belajar. Tapi ayo kembali belajar firman Tuhan. Kembali kita buka Alkitab kita ini, kita baca lagi Alkitab kita. Ya Alkitab yang ini loh, jadi handphonenya ditaruh, Alkitab yang ini kembali kita baca. Supaya apa anak-anak? Supaya kamu tahu tujuannya kembali. Ya, yuk kita baca di Yohanes 20 sekarang. Yohanes 20 ayatnya yang ke-21. Yohanes 20 ayatnya yang ke-21. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 20 ayatnya yang ke-21. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, lalu ayat yang 22-nya, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Lalu ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosa orang itu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, anak-anak di sini Tuhan berkata bahwa damai sejahtera ini kutinggalkan. Ya, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ini ayat perikop di atasnya adalah bahwa Tuhan Yesus ini menampakkan diri kepada murid-muridnya. Seperti Bapa mengutus Tuhan dan Tuhan Yesus melakukan bagiannya. Tuhan Yesus sampai pada akhir hidupnya, tujuan hidupnya, dia ini harus mati di atas kayu salib. Finish. Selesai. Tetelaste, ya Tuhan berkata waktu di atas kayu salib, selesai, it finish, selesai. Anak-anak, dalam minggu ini Tante Vi kan kehilangan teman, ya mungkin anak-anak ada yang tahu Ko Arif, ya Ko Arif yang biasanya main keyboard, ya pernah melayani waktu Natal 2025. Itu meninggal, ya usianya baru 45 tahun anak-anak, ya 45 tahun dia punya istri dan anaknya masih usia TK, umur 5 tahun anaknya. Selesai, tugasnya di muka bumi selesai. Tuhan cuma percayakan kepada hambanya Ko Arif ini cuma 45 tahun di muka bumi. Waktu ngelihat istrinya, ngelihat anaknya, coba sih ngebayangin ya kalian ya. Orang Tante Viken aja yang seusia segini ditinggal papaku loh usianya hampir 70 tahun. Itu aku wis nangis-nangis ya, nangis-nangis Bombay gitu loh.
Ini sudah mau 1 tahun ditinggal aja masih keinget-inget ya, masih ada rasa-rasa sedih. Anak ini baru 5 tahun anak-anak, wis nggak punya papa. It's finished. Jadi di muka bumi ini selesai. Tapi kehidupan itu kan tidak selesai. Anak kecil ini bersama mamanya, bersama dengan omanya akan melanjutkan hidup. Ya, mungkin kita nggak mengalami hal yang tragis atau mengalami hal yang menyedihkan seperti anak ini yang usianya baru 5 tahun. Jadi di kuburan papanya dia cuma lihat gitu ya, ya nangis, tapi dia cuma kayak nggak terlalu yang mengerti seperti apa gitu ya anak-anak. Tapi tante juga percaya waktu tante peluk istrinya Ko Arif, yang terbaik. Dia bilang ini yang terbaik, C. Saya percaya ini yang terbaik. Bisa tegar gitu ya anak-anak ya. It's finished, selesai. Tapi dia juga menyelesaikan pelayanannya. Dia menyelesaikan kehidupannya. Ya memang dipercayanya segitu. Dan di dalam kehidupan kita nggak ada yang tahu kita ini dipercaya sampai usia berapa. Tapi kata firman Tuhan, yuk Tuhan mengutus kita kepada orang lain. Tuhan mengutus kita kepada orang lain. Bahkan kata firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan menolong buat saya dan engkau. Ya, jikalau kamu mengampuni orang, dosanya diampuni. Jadi kita juga melepaskan pengampunan bagi teman-teman kita yang tidak menyenangkan. Melepaskan pengampunan bagi papa dan mamamu. Mungkin ada papa dan mamamu yang ngomongnya kasar, yang menyakiti hatimu, yang melukai hatimu. Ampuni. Jangan kamu simpan. Ya, kekesalan, kebencian itu jangan kamu simpan dalam hatimu. Tapi malam kamu datang sama Tuhan. Tuhan, hatiku sedih. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, hatiku ini sakit. Tuhan, aku ini benci deh Tuhan. Aku gak seneng diomelin kayak gini. Ngomong sama Tuhan. Tapi firman-Mu berkata, ya, jikalau aku mengampuni orang lain, maka Engkau akan mengampuni aku. Seperti doa Bapa kami ya anak-anak. Maka kita katakan, aku ampuni Tuhan papaku. Aku ampuni Tuhan mamaku yang berkata kasar sama aku. Aku ampuni Tuhan temanku yang mengejek-ngejek aku, Tuhan yang suka membuli aku. Aku ampuni dia Tuhan. Sebut namanya. Ya anak-anak, kenapa sih kita harus melakukan itu? Kenapa? Karena pada waktu kita melepaskan pengampunan kepada teman kita, kepada orang yang menyakiti hati kita, maka kita nggak ada beban di sini. Ya, di dalam hati kita tidak dikotori oleh noda. Ya, jadi tidak dikotori oleh noda. Noda yang hitam, noda yang kecil ya. Itu cuma 1 titik noda yang istilahnya nggak seneng aku. Aku nggak seneng, aku sebel, aku benci. Nah, sebel jadi benci ya. Itu lama-lama bisa mengotori hati kita. Dan kita bilang, aku nggak mau hatiku seperti itu. Ya, kita langsung melakukan pemberesan. Tuhan, aku nggak mau. Aku mau hatiku tetap baik. Aku mau hatiku ini tetap putih. Nah, ada lagi loh anak-anak, bisa juga kamu nggak tahu, tapi ada teman-temanmu di sekolah. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Nah, suka kan ya? Sekarang sih bukan cuma cewek-cewek aja loh yang suka cerita-cerita. Namanya apa, anak-anak? Gosipnya, gosip. Bukan hanya anak-anak perempuan, kadang cowok-cowok juga bisa seperti itu. Kamu tahu gak dia ternyata begini, ketawa di belakang kita ngomongin teman kita. Coba deh, dalam hatimu nanti kamu koreksi. Benar gak sih kayak gitu? Kalau ada temanmu yang menceritakan kejelekan orang lain kepadamu, kamu bilang gini, oh gitu ya, iya. Wis udah kita gak usah ngomongin dia, kita doain aja ya. Kita doain aja. Kita juga belum tentu benar kok. Mungkin aja orang yang ngomongin teman kita nanti dia ketemu teman yang lain, dia juga ngomongin kita.
Jadi lebih baik kita bilang, oh ya, kita doakan aja ya. Yuk anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari hal-hal yang kecil. Misalnya perlakuan yang tidak baik, omongan orang yang tidak baik, bahkan lirikan mata loh teman-teman. Ya, ada loh lirikan teman-teman. Misalnya kamu lagi jalan nih, terus ada orang temanmu ngelirik kamu gini, terus kamu batin, ih orang itu kok ngelihat aku kayak gitu sih, apa roknya terlalu pendek atau bajunya salah mungkin gitu ya. Nah itu kamu sudah bisa galau loh, bisa di sini nggak tenang. Nah kayak gitu jangan sampai kita kecurian, jangan sampai kita kemasukan. Ya kemasukan apa? Kemasukan hal-hal yang tidak baik di dalam hati kita. Ya anak-anak, mari kita ingat ya, satu, kasih Allah tadi ya, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah kita ini sudah beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Nah Tuhan juga bilang sekarang, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutuskah kamu? Ya, jadi setiap kita ini diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Melalui apa anak-anak? Waduh, kalau misalnya ngelihat perbuatan kita, apalagi sampai viral di sini gitu ya, wes perbuatannya baik. Ya kan, ada kamera tersembunyi misalnya ya. Di gereja ini ada kamera tersembunyi lebih daripada CCTV nih. Ya, misalnya ada sampah. Terus orang lain mah nggak lihat. Ya kan? Orang lain nggak lihat kamu waktu kamu mengutin sampah itu loh. Ya, dari sini misalnya kamu jalan turun, oh ada ya gelas kosong ya, siapa sih yang habis minum? Nggak dibuang ke tempat sampah, kamu ambil, kamu buang ke tempat sampah. Mungkin teman-teman semua sudah turun, nggak ada yang lihat kamu gitu loh. Tapi kamu melakukan satu hal yang baik. Atau di kursi ketinggalan dompet. Wah kalau dompet mah kelihatan banget ya. Misalnya deh ada uang 20 ribuan jatuh. Oh kalau 20 ribuan kita kembalikan. Tapi kalau misalnya yang merah-merah, yang warnanya merah itu jatuh, kira-kira gimana? Yang warna merah itu loh, yang 100 ribuan. Ada yang lihat nggak ya? Wis diambil dia. Nah, di situ loh, kamu akan mengalami pengujian anak-anak. Apakah uang ini aku kembalikan? Om, tante, tadi ada uang yang jatuh. Ini, itu kembali dalam sikap hati kita. Yuk anak-anak Mahanaim, EOG Mahanaim, mau ya kita menjadi anak-anak yang baik? Amin. Ya, dari hal-hal yang kecil. Karena firman Tuhan bilang apa? Setialah dalam perkara-perkara kecil. Ya, ada satu cerita, anak ini sangat pintar, dapat beasiswa kuliah di Jerman anak-anak. Beasiswa kuliah di Jerman tidak bayar. Dia harus dari tempat mesnya ke kampus setiap hari itu harus naik bis kota. Kalau naik bis kota di sana itu kan pakai tap gitu ya, pakai tap. Tapi orang ini, anak ini satu kali dia lupa bawa. Akhirnya dia bisa lolos naik bis itu tanpa bayar. Wis, lolos dia, lolos. Besokannya seperti itu lagi dia ulangi. Dan berkali-kali dia tidak membayar bis. Karena dia sudah pernah coba dan dia bisa lolos berkali-kali seperti itu. Ternyata pada waktu dia bekerja, dilihat nih hasil rapotnya kan bagus dong, dia anak beasiswa. Ya, rapot-rapotnya bagus. Mungkin dia cum laude, ya, pokoknya bagus. Tapi pada waktu dikeluarkan, ada hal yang akhlaknya itu tidak baik. Cuma gara-gara nggak bayar. Ya, jadi di dalam kamera bis itu kelihatan, oh anak ini nggak bayar. Mungkin dia nggak langsung ditegur pada waktu itu.
Tapi itu menunjukkan bahwa dia tidak jujur, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki etika yang baik. Mari anak-anak Mahanaim, mungkin engkau tidak sepintar anak ini ya yang dapat beasiswa sampai ke Jerman. Tapi dimulai dari pola pikirmu, dimulai dari hatimu. Engkau tahu bahwa engkau ditebus dengan darah yang mahal. Waktu kita masih berdosa, Allah sudah menebus kita. Waktu kita masih berdosa, Allah sudah mengasihi kita. Bahkan waktu kita masih bakal anak di dalam rahimnya mama kita, Tuhan itu sudah kenal kita. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Nah, sekarang nih di dalam pembentukannya Tuhan, di dalam muka bumi ini, ketika Tuhan bilang, aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Kalau Tuhan Yesus menyelesaikannya, it finish, selesai yang dikerjakan Tuhan Yesus. Yang sama seperti tadi tante cerita, Ko Arif, selesai, finish di muka bumi ini. Nah, kita yang masih hidup ini belum selesai. Kita harus mengerjakannya hari lepas hari. Mengerjakan apa sih? Kamu nggak disuruh yang muluk-muluk kok. Kamu nggak langsung disuruh kamu kerja ya di kantor kepresidenan ya, di kantornya bupati ya. Enggak yang muluk-muluk. Sama seperti Tuhan Yesus waktu dia ada di muka bumi, dia selama 30 tahun harus ikut mamahnya, Ibu Maria, dan bersama dengan adik-adiknya. Menjadi tukang kayu, mengerjakan bagiannya. Sekarang kamu jadi apa sih? Jadi anak sekolah, jadi anaknya mama papamu di rumah. Apa yang kamu kerjakan? Kamu taruh sepatu di mana kalau pulang sekolah? Kamu taruh tas di mana kalau kamu pulang sekolah? Baju kotor ini kamu lempar kemana? Terus alat makanmu kamu taruh di mana? Terus besok pagi kamu nyari-nyari bukumu di mana? Terus waktu kamu dikasih PR sama gurumu seperti apa kamu bertanggung jawab? Perkara-perkara ringan anak-anak yang kamu hadapi hari lepas hari. Tapi di situ dimulai. Aku mau belajar, aku mau taat, aku mau bertanggung jawab, aku mau melakukan bagianku. Sampai Tuhan bilang, it finish, ini selesai. Ini sudah selesai. Jangan sampai gini, waktu kita dipanggil, loh aku belum bikin apa-apa. Ya, jadi misalnya waktunya makalah ini dikumpulkan, loh aku belum bikin apa-apa ini, baru bab 1. Ya, kakak-kakak yang sudah kuliah di sini, oh Kak Ai kan barusan lulus ya. Jangan sampai akan ada deadline-nya enggak? Ya kan Kak Ai, kalau bikin skripsi kan ada deadline ya. Kamu kalau mau diwisuda tahun ini skripsimu harus selesai dikumpulkan tanggal sekian. Sudah waktunya, Kak Ai masih bab 1 kira-kira, ketinggalan enggak? Ketinggalan ya harus ngulang 1 semester lagi. Itu masih bisa diulang. Tapi kalau Tuhan yang sudah bilang, it finish. Loh belum Tuhan, anakku loh belum besar Tuhan. Kalau Ko Arif mau tawar-tawaran sama Tuhan, Tuhan anakku loh baru umur 5 tahun, kasihanlah Tuhan. Biarlah anakku ini sampai umur 25 tahun. Atau bilang, biarlah Tuhan aku lihat anakku sampai menikah baru engkau panggil aku. Bisa enggak kalau kita nego? Kita nego bisa. Tapi dari sana sudah bilang it finish, selesai. Rasanya mungkin kita masih kurang. Alah Tuhan masih 45 tahun, bisalah 20 tahun lagi, bisalah 35 tahun lagi. Tapi kita nggak ada yang tahu kapan pembatasan terakhirnya yang dari Tuhan. Jadi anak-anak, hidup ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan bilang, yuk, aku mengutus engkau. Sama seperti Bapa mengutus aku. Mari kita lakukan bagian kita. Jadi anak yang baik di rumah. Jadi siswa yang bertanggung jawab di sekolah. Jadi pelayan yang berharga ya. Pelayan Tuhan. Kalau engkau dikasih kesempatan melayani Tuhan, lakukan yang terbaik. Amin? Sepakat? Mau lebih sungguh?
Amin. Yuk saya undang untuk pemusik boleh maju ke depan. Satu ayat terakhir ya. Kita baca. Di kitab Amsal Amsal 19 ayatnya yang ke-20 dan 21. Ya. Amsal 19 ayatnya yang ke-20 dan 21. 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Ya anak-anak, bilang sama dirimu, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Supaya apa? Engkau menjadi bijak di masa depan. Yuk, mau jadi orang yang bijak? Mau? Amin. Ya, syaratnya apa? Ini loh, mendengar nasihat. Nasihat itu dari siapa aja sih? Ya, nasihat itu dari firman Tuhan. Bukan hanya dari firman Tuhan, nasihat dari orang-orang yang di rumah, orang tuamu, dari guru-guru, ya. Dari mana lagi? Dari hamba Tuhan. Dan kamu tahu nasihat ini baik apa enggak, sesuai dengan enggak, yaitu dari firman Tuhan. Jangan nanti nasihatnya gini, hal-hal yang jelek, oh gitu ya caranya ya. Oh gitu ya caranya nyontek ya. Oh iya dilinting kecil-kecil katanya, ditaruh di sini. Lah itu mah bukan nasihat yang baik ya anak-anak. Supaya kamu bisa membedakan. Nah itu nanti kembali lagi kitab Roma. Supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah. Supaya kamu tahu kehendak Allah. Mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Mendengar ya dari firman Tuhan. Dan kita belajar. Kita mau terima didikannya Tuhan tiap-tiap hari. Didikan itu apa? Kalau kamu ditegur, kamu terima. Oh aku salah ya. Oh aku gak boleh kayak gitu ya. Oh aku harus begini ya. Nah itu kita terima didikan. Kita mau berubah. Kita mau berubah dari cara pikir kita, cara pandang kita, dan tingkah laku kita. Sehingga hari lepas hari engkau menjadi semakin baik. Amin ya, anak-anak mau ya? Katakan saya mau mendengar nasihat. Saya mau terima didikan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Angie lagunya Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku
anak-anak, anak-anak rindu nggak ketika papa dan mamamu menyuruh sesuatu dan kamu mengerjakannya. Terus papa mamamu dan akan bilang, good job nak, kamu melakukannya dengan baik. Seneng? Seneng anak-anak? Nah, bahkan kamu dikasih pujian sama papa dan mama, hebat, kamu berhasil nak. Ya, kamu dipeluk. Nah itu loh anak-anak. Sekarang ini Bapa di surga sedang melihat kita. Dia mau kita ini sampai kepada kekekalan. Kalau Bapak kita di surga memandang kepada kita, sama waktu Tuhan Yesus dibaptis, anak-anak tahu ceritanya ya. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka dan ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau Bapak di surga ngelihat kita dan dia berkata kepada kita, good job nak. Ya mungkin pada waktu kamu bilang, aku mau baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau pakai handphone, sebentar, oh IG-nya keluar, oh pesan WhatsApp-nya keluar. Di situ Tuhan sedih, Allah Roh Kudus sedih. Tapi pada saat kamu bilang, oh aku mau tutup ini dan aku mau baca firman Tuhan, aku mau berdoa pada jam doaku, pada malam kau datang pada Tuhan. Kamu rasakan Tuhan belai rambutmu, good job nak, kamu berhasil hari ini. Kalau engkau mau benci sama temanmu, ya kamu kesel sama temanmu, dan kamu bilang, aku mau mengampuni orang ini Tuhan, karena Tuhan gak senang aku benci, karena Tuhan senang aku mengampuni. Aku mau berdoa bagi anak ini, bagi temanku ini. Roh Kudus akan bilang dalam hatimu, good job nak, itulah anakku. Itulah engkau menjadi kebanggaannya Tuhan. Taat dan setia. Kita tidak menjadi anak yang bandel. Kalau sampai dicewer-cewer gitu ya, masih gak nurut. Ya, bahkan mungkin kalau orang tua yang keras sampai kakinya dipatahkan, itu masih bandel aja. Enggak, katakan kepada dirimu, aku bukan anak yang seperti itu. Tapi aku adalah anak yang baik. Aku adalah anak yang taat dan setia. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku datang kepadamu. Jadikan aku anakmu yang taat. Jadikan aku anakmu yang menyenangkan akan hatimu. Ketika aku mendengar nasihat, ketika didikan itu datang dalam hidupku, maka aku mau berubah Tuhan. Aku mau menjadi versi yang lebih baik lagi. Kalau Engkau kasih kesempatan bagiku untuk berubah, maka aku mau berubah Tuhan. Aku mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya aku boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Bapa, aku tahu banyak kelemahanku, banyak kegagalanku. Tapi ketika Engkau menasehati aku melalui papa dan mama, melalui kakak-kakakku,
melalui orang-orang di sekitarku, melalui guru-guruku. Maka berilah telinga yang mendengar, hati seorang murid, sehingga Tuhan, aku diubahkan oleh Tuhan. Aku mau bersepakat dengan Tuhan, supaya hidupku seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Ketika Bapa mengutus Tuhan Yesus menyelesaikannya, maka aku pun dapat menyelesaikan bagianku dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali Tuhan. Bahkan teman-teman yang akan menghadapi sepakan ujian Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Tuhan berikan hikmat, kepandaian, daya ingat Tuhan. Untuk dapat belajar dengan baik. Supaya kami dapat lulus melewatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu ini Tuhan pelihara kami. Sepanjang bulan ini Tuhan Engkau Allah yang turun menyertai kami. Pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami, segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan, Engkau tolong kami. Sehingga semuanya boleh berhasil, boleh beruntung hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima segala berkat yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima segala sesuatunya yang baik daripada Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.